Halo coy, kembali lagi bersama gua Utuh Gaduk. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lin Xiao part ke-8. Jadi saya ingatin dulu buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin untuk nonton dulu coy, biar nggak ketinggalan keseruannya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya kita kasih pantun dulu ya kan. Luna Maya cari suami. Asik. Yuk, gaskan yuk. Meh. Di awal film kita akan diperlihatkan Lin Xiao hampir saja terbunuh akan keganasan kekuatan Tuan Suqian coy. Lin Xiao tertelan oleh kura-kura. Untung saja dirinya sudah menguasai teknik teleportasi sehingga Lin Xiao mampu berpindah tempat kemana aja yang ia inginkan. Saat disinilah Yang Er datang dan langsung menghajar kura-kura milik Tuan Suqian tersebut coy. Rupanya kura-kura itu sangatlah kebal terhadap serangan Yang Er. Karena dimana pada dasarnya kura-kura ini hanyalah sebuah manipulasi yang dapat diperintahkan oleh tuannya. Menggunakan cincin yang ada di jarinya, Tuan Suqian mampu mengendalikan kura-kura tersebut dengan sesuka hatinya. Lin Xiao akhirnya mengetahui tentang semua itu. Dirinya pun mencoba untuk merebut cincin yang ada di tangan Suqian. Atas hal ini tentunya membuat kura-kura mulai kehilangan kendali, sehingga dijadikan kesempatan oleh Yang Er untuk menyerang balik si kura-kura tersebut. Melalui sebuah jurus tapak 1000, Yang Er mampu membuat kura-kura itu hancur lebur coy. Kini, nyawa Tuan Suqian kembali terancam. Yang Er sangatlah kesal terhadap Tuan Suqian. Dirinya menghajarnya menggunakan jurus tapak 1000. Namun, Lin Xiao mencoba untuk menenangkan Yang Er. Sebab, Lin Xiao sudah mengetahui bahwasanya Tuan Suqian tidak akan berani lagi mengganggu mereka. Karena di mana kekuatan utamanya sudah tidak dimilikinya lagi coy. Mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan langkahnya demi menyelamatkan King Zhou. Di mana King Zhou kala itu sudah berada dalam kesulitan menghadapi Mr. Zhou. Beberapa kali pertahanannya dibikin kocar-kacir oleh Mr. Zhou. Hal tersebut membuat King Zhou terbaring di tanah akibat mendapatkan serangan dari lawannya. Sementara di atasnya ada Mr. Zhou, sudah bersiap merobek wajahnya dengan sebilah pisau. Di sini King Zhou mulai merasakan dirinya dalam keadaan bahaya, sehingga membuat pedangnya bergerak sendiri coy. Yap, pedang itu dengan otomatis merasakan apa yang dirasakan oleh tuannya. Berkat pedang itu jugalah, nyawa King Zhou terselamatkan dari ajal coy. Atas hal itu membuat King Zhou sangatlah marah. Ia pun mencoba mengeluarkan jurus jitunya untuk membunuh Mr. Zhou. Mr. Zhou yang melihat King Zhou seperti orang yang lagi kesurupan. Ia pun memanggil 4 bawahannya yang memakai topi jerami. Hal tersebut agar King Zhou kehabisan tenaga saat mereka saling berhadapan nantinya. Saat itu jugalah Lin Xiao dan Yang Er datang coy. Terlihat di wajah King Zhou sepertinya ia merasa tidak nyaman atas kedatangan mereka berdua. Karena di mana King Zhou sangat yakin akan mampu mengalahkan mereka meski tanpa bantuan. Sombong amat. Di sini mereka kalah jumlah coy. Kemungkinan besar jika terus bertarung mereka pasti akan kalah. Lin Xiao pun akhirnya memutuskan menggunakan jurus teleportasinya untuk menghilang alias menghindari dari perkelahian ini. Saat di sini Lin Xiao sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya, sehingga membuat tubuhnya semakin melemah. Nah, saat itu jugalah tiba-tiba ada seseorang yang datang ke arah mereka. Di sini Yang Er dan King Zhou langsung menyerang orang itu. Namun serangan itu tidak apa-apanya bagi orang tersebut coy. Rupanya dia adalah Paman Seliu, alias bawahan dari Pangeran Siji. Kedatangannya untuk mengabarkan bahwasanya Ibu Suizhen sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Xiao, menyuruhnya untuk sesegera pulang. Saat itu jugalah Lin Xiao akhirnya mulai kehabisan tenaga dan jatuh pingsan. Pagi harinya, Lin Xiao seperti memimpikan Mr. Zhou ingin membunuhnya. Hal tersebut membuat ia terbangun.
Di mana di hadapannya sudah ada ayah juga ibunya yang sangat mengkhawatirkan dengan keadaan putranya. Mereka berdua sangat cemas setelah melihat keadaan Lin Xiao seperti ini. Selain itu, ayahnya juga mulai ada kecurigaan. Akhir-akhir ini kekuatan Lin Xiao begitu cepat meningkat. Ayahnya menanyakan kepada putranya, siapa yang telah mengajari teknik bela dirinya, sehingga secepat ini mampu menguasai teknik-teknik bela diri yang begitu WoW. Wow gitu. Lin Xiao pun mencoba untuk jujur kepada ayahnya, bahwasanya yang mengajarinya adalah Dewa Bitian. Saat di alam mimpi, dirinya mendapatkan beberapa pelajaran berharga oleh sang dewa. Ayahnya yang mendengar ucapan putranya itu, sungguh sangat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh putranya. Mana ada seseorang mampu melatih teknik bela diri hanya melalui sebuah mimpi. Dasar konyol kau ini. Setelah Lin Xiao mengatakan yang sejujurnya, namun ayahnya belum juga mempercayainya. Akhirnya, Lin Xiao mencoba untuk berbohong, bahwasanya ia belajar melalui seorang master yang tak ingin disebutkan namanya. Mendengar itu, barulah ayahnya percaya, coy. Nah, jadi siapa yang konyol, coy? Lin Xiao atau ayahnya? Jangan-jangan Mimin yang lebih konyol. Sudahlah, genjot. Saat itu tiba-tiba mereka didatangi Yang Er. Dirinya mengatakan bahwasanya ia tak sengaja membuat seseorang mati di tangannya, di mana orang tersebut sudah tergeletak di sebuah gudang. Yang Er meminta kepada Tuan Lin Xiao untuk membantu mengubur mayatnya, agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan mereka berdua pun mendatangi ke tempat ini. Betapa mengejutkannya. Dan lihatlah coy, tidak terjadi apa-apa di dalam sini. Namun Yang Er bersumpah bahwa sebelumnya ia benar-benar telah membunuh seorang wanita di tempat ini. Nah, saat itulah mereka berdua diserang oleh seorang wanita. Rupanya wanita ini melakukan sebuah trik agar Lin Xiao datang ke sini, di mana wanita tersebut ingin membunuh Lin Xiao. Dirinya telah diutus oleh Tuan Kingsui. Meski beberapa kali melakukan serangkaian serangan, wanita tersebut tidak mampu membuat Lin Xiao kesulitan, apalagi sampai terluka. Menggunakan kayu rotan ungu, wanita tersebut bisa mereka hentikan. Dan terakhir, wanita itu mendapatkan pukulan manja dari Lin Xiao sehingga membuatnya pingsan. Saat di sini mereka mengobrol tentang pertemuan Jiang Yu dan Lan Feng sebelumnya, di mana Lan Feng sepertinya memiliki rencana jahat terhadap kekuasaan Tuan Kingsui. Obrolan ini sengaja mereka ucapkan secara lantang, agar wanita itu bisa mendengar dengan jelas. Tujuan ini dikarenakan Lin Xiao mengetahui bahwasanya wanita tersebut hanyalah berpura-pura pingsan. Dan benar sekali, setelah mendengar ucapan dari mereka berdua, wanita itu sudah menghilang alias melarikan diri dari tempat ini, coy. Lin Xiao sengaja mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, agar wanita itu nantinya mengabarkan kepada Tuan Kingsui bahwasanya bukan keluarga Lin lah yang mencoba untuk merebut kekuasaan, namun sekutu mereka jugalah yang telah mengkhianatinya. Singkatnya, Lin Xiao, Yang Er, dan Liu Xi berada di Buil Arai, di mana Lin Xiao melakukan teknik penyulingan untuk membuat sebuah senjata. Menggunakan naga ungu, Lin Xiao mampu membuat sebuah tombak emas. Sampai di sini Lin Xiao sudah berada di tingkatan Ravener tingkat 1. Ya, meski terbilang masih rendah, setidaknya Lin Xiao membuktikan betapa berbakatnya dirinya saat itu. Hal itu tentunya membuat Yang Er dan Liu Xi terwah-wehwoh melihat kehebatannya. Sebelum pergi, Lin Xiao memberikan sebuah buku tentang teknik penyulingan kepada Liu Xi. Buku yang begitu berharga membuat Liu Xi sangatlah berterima kasih. Bahkan dia akan berjanji akan menuruti segala permintaan Lin Xiao. Nah, kebetulan sekali Lin Xiao meminta Liu Xi untuk membantunya membuat 30 pil wulu. Sampai di sini kegunaan pil wulu tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Untuk siapa dan apa kegunaannya masih menjadi tanda tanya, coy. 帮我炼制30枚无漏丹，过段日子一个都别想跑。 Di awal film kita akan diperlihatkan Tuan Kingsui sedang memarahi bawahannya. Yap, si wanita yang ingin membunuh Lin Xiao sebelumnya, coy.
Tuan King Soy sangat kecewa karena wanita ini tidak menjalankan perintahnya dengan baik. Di mana Tuan King Soy sejak lama sudah menginginkan putra dari Tuan Lin Yin harus lenyap dari muka bumi ini. Dan hari ini, lagi-lagi harapan itu pupus. Wanita ini kemudian mencoba untuk mengatakan apa yang telah diucapkan Lin Xiao sebelumnya, coy. Di mana Lin Feng yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Tuan King Soy, ternyata semua ini hanyalah sebuah trik untuk mendapatkan keuntungan saja. Di mana Lin Feng selain mendapatkan hadiah dari Tuan King Soy, di sisi lain mereka juga memiliki sebuah rencana gelap. Tuan King Soy yang mendengar ucapan dari wanita itu sedikit banyaknya mulai percaya. Karena sebelum Lin Feng bergabung, Tuan King Soy sudah mencurigai orang itu. Namun dikarenakan demi menjatuhkan keluarga Lin, mau tidak mau Tuan King Soy menerima mereka untuk menjadi sekutunya. Sampai di sini belum ada tindakan bagi Tuan King Soy untuk memperlakukan Lin Feng ke depannya. Setidaknya Tuan King Soy sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oke, genjot. Scene kemudian berpindah, tepatnya di kediaman keluarga Lin. Saat itu Lin Xiao didatangi Ying dan King Zhou. Seperti biasa, Ying masih terlihat seperti gadis polos nan cantik. Namun kabarnya, Ying telah berhasil menembus kekuatan ranah Yuan sejati. Entah apa yang membuat Ying begitu cepat sampai ke titik itu. Dirinya hanya merasakan tubuhnya semakin kuat. Tapi coy, pada dasarnya kekuatan Ying perlu dioles lagi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Sebab kita sudah melihat cara dia bertarung ya kan? Seperti orang yang tidak memiliki keahlian apapun. Lin Xiao sangat yakin jika terus dilatih, Ying pasti akan menjadi wanita yang sulit untuk dikalahkan. King Zhou juga menambahkan di dalam tubuh Ying terdapat beberapa elemen yang membuat proses pemurnian begitu cepat. Yakni pemurnian tubuh, esensi Qi sejati, dan terakhir Yuan sejati. 4 elemen itulah yang mampu menjadi sebuah batu pijakan teknik bela diri Ying saat ini coy. Pemurnian tubuh untuk melancarkan peredaran darah, sehingga membuat kultivasi di dalam tubuh selalu siap untuk menerima segala macam asupan bela diri. Esensi Qi untuk menstabilkan dunia, agar kekuatannya seimbang. Qi sejati untuk menetralkan kekuatan duniawi yang ada di dalam tubuhnya. Dan terakhir Yuan sejati, yakni hasil teknik bela diri dari turun-temurun. Pada dasarnya di dalam tubuh Ying terdapat darah dewa kuno, alias Ying juga termasuk keturunan dari sang dewa coy. Untuk mengetahui kekuatannya, Lin Xiao mencoba untuk memberikan sebuah serangan kepada Ying Karena tak ingin membuat tuannya kenapa-napa, Ying memilih untuk menghindar. Namun, meski ia terus menghindar, kekuatan yang ada di dalam tubuhnya secara otomatis bekerja ketika sedang terancam. Lin Xiao mendapatkan serangan secara tiba-tiba oleh Ying GG lah. Ying Singkatnya, agar kekuatan Ying terus meningkat, Lin Xiao memberikan beberapa buku untuk ia pelajari nantinya. Agar kelak Ying tak terlihat konyol lagi saat menghadapi lawan-lawannya. Sementara King Zhou dan Lin Xiao nantinya akan membantu Ying agar menjadi wanita yang lebih kuat lagi. Namun mereka masih bingung metode latihan seperti apa yang pantas untuk diberikan kepada Ying Karena sampai di sini, kekuatan yang ada di dalam tubuh Ying masih belum menemukan jati dirinya. Alias masih belum diketahui secara keseluruhannya coy. Singkatnya, tepatnya di keberadaan Lin Feng, di mana Lin Feng baru saja mengalahkan lawan bertarungnya. Lin Feng sepertinya sudah menguasai beberapa teknik ilmu bela dirinya. Tak lama dari itu, datanglah Lin Xiao ke tempat ini. Kedatangannya untuk menentang Lin Feng untuk bertarung hidup dan mati. Di mana sebelumnya, Lin Xiao pernah dikalahkan oleh Lin Feng coy. Hal itulah yang membuat Lin Xiao ingin membalaskan dendam lamanya. Karena merasa kekuatannya lebih jauh dibandingkan Lin Xiao, Lin Feng menolaknya. Bahkan semua orang yang ada di sini menertawakan Lin Xiao. Semua orang menyuruh Lin Xiao untuk pergi dari tempat ini. Karena semuanya sudah sangat yakin, pertarungan nantinya akan menjadi kekalahan untuk Lin Xiao yang kedua kalinya. Begitupun dengan wanita yang pernah ia kalahkan saat di rumah bordel sebelumnya coy. Yap, Nona Senso. Saat itu, Nona Senso juga ikut-ikutan berkata kasar kepada Lin Xiao.
Dasar pria cabul, jelek, bau, dekil, kurus, miskin, malas, manja, bangsat. Apalagi ya? Pokoknya lu anjing. Ya, meski ia sempat dibully, Lin Xiao tetap bersikeras menantang Lan Feng untuk menerima tantangan ini. Saat itulah Lan Feng mulai kesal. Ia langsung melepaskan serangan dan bim! Lin Xiao terpental, coy. Di sini Lin Xiao merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Lan Feng. Auranya yang begitu kuat membuat Lin Xiao sempat down. 是天赋眼瞳。可你要拿什么和我比呢？林少，你真的要和我比吗？你看看他，我说了，没有兴趣，一直把你踩在脚下。 Nah, tiba-tiba datanglah Kaisar Betean ke dalam pikirannya. Di sini Betean melihatkan sebuah teknik bela diri tentang tata cara untuk menghadapi seseorang yang memiliki aura yang kuat. 这天下都在震惊，只有完全领悟自身领域的修道者，才能冲破桎梏，极大的增强战力。到，幽冥界内，万族苍生。这是什么地方？小子。 Hal tersebut mampu memompa semangat Lin Xiao. Kekuatannya kembali terisi, coy. Dan bim! Lin Xiao kemudian balas menyerang, membuat semua orang langsung terdiam. Atas perbuatan Lin seperti ini, membuat Lan Feng murka. Ia pun menerima tantangan untuk bertarung hidup dan mati pada besok hari. 死台之上，恭候林少。行吧，你看。 Malam harinya tepat di kediaman keluarga Lin. Saat itu Lin Xiao dan kedua sahabatnya melakukan kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Karena di mana besok hari Lin Xiao akan bertarung melawan Lan Feng. Sementara kedua sahabatnya yang mengetahui bahwa Lin Xiao akan menentang Lan Feng, mereka berdua sangatlah cemas. Karena kedua sahabatnya tersebut sudah mengetahui kekuatan Lan Feng yang sebenarnya. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Lin Xiao, coy. Hal tersebut tak membuat Lin Xiao gentar sedikit pun. Ia sangatlah yakin dengan kekuatan yang saat ini ia miliki. Dirinya pasti mampu mengalahkan Lan Feng. Kemudian kedua sahabatnya itu ia berikan sebuah buku bela diri untuk mereka pelajari kelak, coy. Anjing kayak Pak Guru aja nih Lin Xiao. Udah berapa banyak orang yang ia berikan buku. Tapi dari segi keseluruhan Lin Xiao patut kita beri aplos, coy. Oke, gencot. 当然。 你这就得感谢饕餮他老人家了。吃法，吃也能追寻武道。你按照上面的吃法修炼，将吃进嘴里的东西。 Kemudian, Lin Xiao mendatangi ke tempat Paman Seliu. Saat itu, Paman sedang menikmati sebuah anggur, coy. Paman juga sudah mengetahui besok hari Lin Xiao akan bertarung melawan Lan Feng. Di sini, Paman sempat pesimis, coy. Lin Xiao akan memenangi pertarungan itu. Karena kekuatan Lin Xiao masih belumlah sempurna. Meski begitu, Lin Xiao tetap bersikeras bahwasanya dirinya akan memenangkan pertarungan itu. Sepertinya Lin Xiao telah menyimpan kekuatan andalannya. Oke lah coy, kita tunggu aja. Udah gak sabar nih teknik macam apa yang dikeluarkan Lin Xiao saat di arena nantinya. Selain itu coy, mereka juga membahas tentang ibu Lin Xiao. Ibunya yang hampir dibunuh. Di sini coy, Lin Xiao kemudian menanyakan kepada Paman Seliu tentang ibu kandungnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua wanita cantik. Yap, ada Nona Sensu yang sedang mengantar pulang Nona Tengsu ke rumahnya. Perlu kalian ketahui, Nona Tengsu salah satu orang yang paling berambisi untuk membunuh Lin Xiao. Untuk alasannya sih masih belum dijelaskan secara rinci tentang yang sebenarnya coy. Dan perlu kalian ketahui, sebelumnya Nona Tengsu pernah menolak untuk dijodohkan dengan Lin Xiao. Karena dulu, Lin Xiao dicap sebagai pemuda yang tidak memiliki keahlian ilmu bela diri. Anjay. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Nona Tengsu begitu membenci Lin Xiao. Sampai-sampai dirinya ingin melenyapkan Lin Xiao dari muka bumi ini coy. Genjot. Singkatnya Nona Sensu beranjak pulang meninggalkan tempat ini. Sedangkan di dalam rumah, rupanya Nona Tengsu sudah ditunggu oleh pria bertopeng. Ya, pria inilah yang sebelumnya menyerang Nona Su Yizhan saat di tengah perjalanannya. Mereka berdua sepertinya masih ada ikatan darah satu sama lain coy. Sehingga pria bertopeng ini juga ikut serta untuk menolak.
alias tidak terima kalau Nona Tengsu harus menikah dengan Lin Xiao. Itulah sebabnya mengapa ia ingin menghancurkan keluarga Lin. Rupanya, percakapan mereka berdua membuat Nona Shensu mendengar sesuatu aneh di dalam rumah itu, coy. Sehingga ia kembali mencek keadaan di dalam. Untung saja, si pria bertopeng tersebut dengan cekatan langsung bersembunyi. Nona Shensu kemudian beralasan kenapa ia kembali ke tempat ini, yakni dengan memberikan sebuah pil obat kepada Nona Tengsu. Setelah melihat Tengsu memasang wajah curiga, Nona Shensu kemudian memindahkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa besok hari Lin Xiao akan bertarung hidup dan mati melawan Lan Feng. Mendengar itu, seketika wajah Nona Tengsu kembali terkejut keheranan. Terlihat dari raut wajahnya, Nona Tengsu sepertinya menaruh harap kepada Lan Feng untuk mengalahkan Lin Xiao di pertarungan nanti. Tak lama kemudian Nona Shensu pergi dari tempat ini, coy. Sementara pria bertopeng dan Nona Tengsu kembali membahas pembicaraan mereka sebelumnya. Entah apa yang membuat pria bertopeng ini berani berkata lancang, yakni mengatai kerajaan, terutama ayahnya Tengsu, salah satu orang yang bodoh, coy. Oke, orang yang bodoh. Mengapa harus menjodohkan putrinya dengan pemuda yang tak memiliki keahlian apapun? Atas ucapan pria bertopeng itu membuat Nona Tengsu merasa tersinggung karena ayahnya dihina oleh pria tersebut. Atas membayar kesalahannya, pria bertopeng langsung diberikan sebuah shot terapi oleh Tengsu. Sampai di sini kita akan mengetahui kekuatan Nona Tengsu begitu WOW. Wow gitu. Hal tersebut membuat pria bertopeng tak berkutik lagi dan langsung meminta maaf. 以为我瞎的吗？你少废话！你怎么看出我受伤了？客气一点。 Sedangkan di tempat Lin Xiao, ia saat itu bersama paman si Liu. Mereka berdua sedang membahas masalah ibunya. Yap, Nona Su Yizhan memang benar ibu kandungnya Lin Xiao, coy. Di sini paman si Liu menjelaskan secara rinci kejadian atas penyerangan yang dilakukan para kelompok pria bertopeng. Paman si Liu termasuk orang yang paling berperan dalam menggagalkan serangan para kelompok bertopeng itu, coy. Seandainya tidak ada paman si Liu, kemungkinan besar Nona Su Yizhan sudah tewas. 19带着小姐回侯府，我去追那枚黑衣刺，不知道情况会如此惨重。只去了2个人，小姐已经决定好要和对方同归于尽了。 Singkat cerita, Nona Shensu meminta maaf kepada Lin Xiao atas kejadian sebelumnya. Sebagai tanda permintaan maaf, Nona Shensu memberikan sebuah pil obat. Pil tersebut nantinya akan membantu Lin Xiao saat di pertarungan. Kenapa Nona Shensu jadi seperti ini? Dikarenakan dirinya sudah mengetahui tentang keburukan Nona Tengsu, coy. Yakni dirinya telah salah menilai Lin Xiao. Selama ini dirinya hanya termakan oleh sebuah belusukan yang dilakukan oleh Nona Tengsu. Seakan-akan Lin Xiao orang yang harus disalahkan, coy. Namun Nona Shensu sudah mengetahui tentang semuanya. Dirinya sampai di sini tak berani untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Lin Xiao, coy. Apa yang telah terjadi? Oke, genjot. Akhirnya pertarungan antara Lin Xiao melawan Lan Feng akan segera dimulai. Saat di sini, Lin Xiao mulai merasakan kekuatannya yang ditimbulkan oleh pil yang sebelumnya ia konsumsi. Sedangkan Lan Feng, dirinya didampingi oleh kakak seniornya yang bernama Tang Jian. 太大了，这就是龙虎风云榜上排名第1的人呢！快点快点，唐诗清来了，是一表人才。 Sebelum bertarung, tetua di kota ini dirinya telah ditunjuk sebagai wasit. Tetua itu kemudian memberikan sedikit aturan bertarung. 都是最后一次了，傅严禁私自打斗，才设立生死台解决矛盾。你2人却几次3番上升。 Sedangkan dari ketinggian ada Tengsu dan pria bertopeng. Saat itu mereka berdua juga menyaksikan pertarungan ini. Yap, dengan penuh harap, Lin Xiao kalah dan mati. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Dimulai dari Lin Xiao, dirinya langsung melepaskan serangan pertamanya kepada Lan Feng. Dengan mudah Lan Feng mampu menghindarinya. Aura yang dikeluarkan mereka berdua ini mampu membuat tetua itu merasakan getarannya.我的腰部！ 他不会再有这个机会了。 Lin Xiao dan Lan Feng kemudian saling bertukar serangan, sambil berharap yakni sama-sama menginginkan menjadi pemenangnya. 你刚才的气势呢？啊？好，以赫连兄的天分和刻苦，超越我成为5府第1人。
Saat di sini, Lin Xiao mulai kehilangan fokus, sehingga dirinya mendapatkan tendangan dari Lan Feng. Hal tersebut membuat Lin Xiao sedikit oleng akibat terkena serangan, membuat Lin Xiao langsung mengeluarkan ranah jiwa kehidupan, yakni seekor naga emas. 竟敢用气符召唤名相！ Hal tersebut tak membuat Lan Feng gentar apalagi takut. Bahkan Lan Feng yang saat itu juga tak mau kalah, dirinya juga mengeluarkan ranah jiwanya, yakni seekor banteng. Sampai di sini kekuatan Lin Xiao sepertinya masih di bawah dari kekuatan Lan Feng. Di mana naga milik Lin Xiao harus lenyap akan keganasan banteng milik Lan Feng. Pada akhirnya, beberapa kali Lin Xiao diserang oleh Lan Feng. Menggunakan teknik teleportasi, Lin Xiao mampu menghindari dari setiap serangan Lan Feng. Jurus teleportasi yang digunakan oleh Lin Xiao hanyalah sebuah jurus murahan bagi Lan Feng. Setelah beberapa kali, Lan Feng akhirnya mampu menebak keberadaan Lin Xiao dan PIM! Rupanya ini adalah sebuah trik yang dilakukan oleh Lin Xiao agar dapat mengulur-ngulur waktu. Tanpa disadari oleh Lan Feng, semakin lama bertarung maka semakin kuat Lin Xiao coy. Alias kekuatannya sudah terkumpul. Rupanya Lan Feng tertipu daya dengan cara Lin Xiao bertarung saat itu. Menggunakan beberapa teknik teleportasi, Lan Feng mampu dijatuhkan oleh Lin Xiao. 他刚刚看似在躲闪，实际上是在暗中布阵。贺林兄必然承受不住传送的。把贺林兄阴我的还回去吧。 Kini, nyawa Lan Feng sudah berada di ujung tanduk. Tinggal menunggu waktu saja pertarungan ini akan berakhir untuk kemenangan Lin Xiao. Tiba-tiba datanglah Seve. Yap, Seve adalah guru dari Lan Feng coy. Kala itu dirinya menyerang Lin Xiao karena Seve tak ingin melihat muridnya mati saat di sini. Saat itu jugalah tiba-tiba guru Jing dan kedua sahabatnya datang untuk menyelamatkan Lin Xiao. Atas hal ini membuat kedua guru itu saling mengancam satu sama lain. Dan mereka sempat berucap di kemudian hari akan bertemu juga. 老师，我错了。笑笑。Ya, bisa dibilang dari kedua kubu saling menyimpan dendam coy. Alhasil atas perbuatan Seve yang telah mengacaukan jalannya pertarungan, dirinya dianggap telah melanggar aturan di pertarungan ini. Pada akhirnya kemenangan dijatuhkan kepada Lin Xiao coy. Sedangkan Nona Tengso yang melihat Lin Xiao menang, dirinya langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Sepertinya Nona Tengso masih belum menerima terhadap kemenangan Lin Xiao. 所以连夜和光光去请了老师回来。谢了，兄弟。 Sementara film diakhiri dengan tatapan kakak Tanggian penuh dengan kecurigaan. Halo coy, kembali lagi bersama gua Utuh Gaduk. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lin Xiao part ke-11. Tak bosan-bosannya Mimin ingatin buat kalian semua yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin untuk tonton dulu coy, biar nggak ketinggalan keseruannya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya, kita kasih pantun dulu ya kan? Luna Maya, keteknya rimbun. Anjay rimbun, bau gak tuh? Yuk, gasken yuk. Bun. Di awal film, kita akan diperlihatkan Guru Jing memarahi Lin Xiao dan kedua sahabatnya. Kenapa jadi guru marah? Karena Lin Xiao telah melanggar aturan. Yap, yakni Lin Xiao telah melangsungkan pertarungan melawan Lan Feng sebelumnya. Itulah sebabnya mereka bertiga harus diberi hukuman, sehingga merambat ke kedua sahabatnya itu coy. Mereka bertiga dihukum, tidak boleh keluar dari ruangan ini. Di mana ruangan ini memiliki sebuah magis.
siapa yang berada di dalam sebuah bundaran itu, maka energinya akan cepat terkuras. Namun di lain sisi dapat meningkatkan kualitas bela diri, seperti yang telah mereka rasakan saat ini. 10倍重力就受不了了。这可是10倍重力啊！ Saat di luar, Guru Jing didatangi oleh senior Tang. Kedatangannya untuk meminta izin kepada Guru Jing agar dirinya bisa menemui Lin Xiao. Awalnya Guru Jing sempat ragu karena takut terjadi kenapa-napa ya kan? Sebab senior Tang adalah sekutu dari Lem Feng. Setelah senior Tang menjelaskan bahwasanya kedatangannya dengan niatan baik, akhirnya Guru Jing mengizinkannya untuk masuk menemui Lin Xiao. Singkatnya, senior Tang masuk ke dalam ruangan tersebut. Hal ini membuat Lin Xiao dan sahabat-sahabatnya sempat terkejut. Tanpa banyak bicara, senior Tang langsung membukakan kotak, di mana di dalamnya terdapat teknik teleportasi yang digunakan Lin Xiao saat di pertarungan melawan Lem Feng. Senior Tang menanyakan bagaimana dan di mana dirinya belajar sehingga sangat sempurna memperagakannya. Dengan usia tergolong masih belia, Lin Xiao sudah dapat menguasai teknik macam itu. Lin Xiao yang tak ingin membocorkan rahasia bela dirinya karena ia tahu senior Tang adalah sekutu dari Lem Feng. Tanpa ada keraguan sedikit pun, ia langsung menyerangnya. Sekali lagi, senior menanyakan kepada Lin Xiao bahwa tujuannya datang ke sini tidak ada niat jahat sedikit pun. Dirinya hanya ingin tahu saja. Lin Xiao tetap tidak ingin mengatakan tentang teknik tersebut. Meski pada dasarnya senior Tang sudah ada beberapa teknik yang ia ketahui, alias tak sesempurna yang Lin Xiao lakukan sebelumnya. Akhirnya Lin Xiao menyuruh senior Tang untuk datang lagi ke sini suatu saat nanti, kalau dirinya benar-benar ingin tahu tentang semuanya. Sebagai bukti bahwa senior Tang memang baik, Lin Xiao menyuruhnya untuk menggantikan posisinya di dalam ruangan magis ini. 这样不太好吧？ 我先走了。 Singkatnya, Lin Xiao berhasil keluar dari tempat hukuman. Saat itu dirinya bersama Liu Shan. Yap, Liu Shan adalah penduduk di kota ini. Saat itu mereka berdua menyusup ke rumah bordel dengan tujuan untuk menemui Nona Xian. Keberadaan mereka hampir saja ketahuan dikarenakan kedatangan seekor anjing yang menggonggong. Untung saja Lin Xiao dengan cepat mengantisipasinya dengan cara ya bisa dibilang konyol, tapi sungguh brilian. Hal tersebut membuat anjing ini takut dan pergi. Setelahnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, Lin Xiao langsung menyusup masuk ke dalam. Sungguh sial, dirinya saat itu salah masuk kamar, di mana kamar ini dijaga oleh pemuda-pemuda yang masih belum diketahui asal-usulnya. Sebut saja dia si ketua. Dirinya menyuruh bawahannya untuk menghabisi Lin Xiao. Hal ini membuat Lin Xiao terpojok. Dirinya hampir tak terselamatkan lagi, coy. Hal itu membuatnya untuk memikirkan sebuah cara. Karena Lin Xiao memiliki IQ yang tinggi, akhirnya dirinya memiliki sebuah ide untuk berpura-pura mabuk. Setelahnya dirinya pura-pura layaknya seorang bencong. Tanpa ada rasa malu, mau tidak mau cara inilah yang ampuh untuk ia lakukan. Lin Xiao dengan polosnya merayu si ketua untuk bermain kodomo. Kodomoan, oke. Hai ketua, tolong sodok aku dong dari belakang. Anjay. Berhasil. Dengan kecerdasannya, Lin Xiao tidak jadi dihajar oleh mereka. Dirinya hanya diusir dari tempat ini karena membuat ketua risih dan gimana gitu.
Singkatnya, Lin Xiao berhasil menemukan keberadaan Nona Xian. Nah, di sini Lin Xiao penuh dengan hikmat langsung berkata kepada Nona Xian, "Oh Nona Xian, aku merindukanmu." By the way, kedatangan Lin Xiao ke sini untuk mengajak Nona Xian ikut bergabung dengannya. Di mana saat ini Nona Xian telah menjadi bagian dari Pavilion Lingyan. 林少不也到元气境了吗？ 我果然没有看错。 Lin Xiao menyuruh Nona Xian untuk berhenti dan memaksanya untuk mengkhianati. Karena kita tahu orang-orang Pavilion rata-rata melakukan kejahatan. Lin Xiao tak ingin melihat Nona Xian terlena dengan hal itu. 俩这关系，你就不用和我装了。 我和世子能有什么？世子爷，你下手也太重了些。 Di sini kita juga akan mengetahui Nona Xian berasal dari kota Tianxiang. Besar kemungkinan Nona Xian telah diancam oleh orang-orang Pavilion, sehingga dirinya tak bisa lagi untuk menghindar dari kenyataan ini. 天香国， 这是我故国的胭脂，很是好用，就算做对手。 你有何不敢？ 凌烟阁有恩于我，我不会背叛他们的。 我手底下没有什么人手，要不要跟着我一起干？ Mereka berdua pun terbawa suasana. Nona Xian akhirnya menceritakan tentang apa yang ia tahu saat ini. Yakni para petinggi dari 3 kota di sini sudah berkumpul. Dengan niat, ya bisa dibilang tujuan mereka adalah sebuah kejahatan. Sehingga Nona Xian menyuruh Lin Xiao agar terus waspada. Sampai sini Nona Xian masih belum diketahui apakah dia menerima menjadi anggota Lin Xiao atau tidak, coy. Oke, genjot. 我不会让你有后顾之忧的。你是天香国的人，是凌烟阁胁迫于你吗？天香国， 这是我故国的。 Sementara di tempat lain ada Leng Feng dan Nona Tengsu. Akhirnya kita akan mengetahui bahwasanya Leng Feng salah satu suruhan Nona Tengsu untuk menghancurkan keluarga Lin. Namun saat ini Leng Feng sudah kehilangan kultivasi akibat kalah bertarung melawan Lin Xiao sebelumnya. Sehingga Nona Tengsu memberikan pil obat kepadanya agar tenaga Leng Feng perlahan bisa pulih kembali. 死了算了，死？你想得美！耗费了我这么……我还以为你不打算救我了。 你终于醒了。 Sedangkan tak jauh dari sana, ada Nona Shensu yang sedang diserang oleh bawahan Nona Tengsu. Dikarenakan Nona Shensu berani menyusup ke tempat ini. Tak lama dari itu datanglah Nona Tengsu untuk melerai bawahannya ini. Di sini, Shensu sudah mengetahui tentang rencana buruk Tengsu. Shensu meminta Tengsu untuk berkata jujur dan mengatakan atas semuanya. Kenapa dirinya tega membuat keluarga Lin menderita, terutama Lin Xiao. Sungguh-sungguh disayangkan. Atas kejadian ini, persahabatan mereka berdua pun juga ikut hancur. Namun satu hal yang perlu kalian ketahui, coy. Tengsu menyuruh Shensu untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal ini. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Siang harinya, Lin Xiao berada di sebuah perpustakaan. Dirinya saat itu mempelajari beberapa teknik bela diri. Saat itu dirinya juga ditemani Dewa Betean. Di sini Lin Xiao sangat banyak mendapatkan beberapa pelajaran terutama dari sang dewa. Bahkan luka akibat pertarungan melawan Leng Feng sebelumnya sembuh dengan cepat berkat bantuan Betean. Betean kemudian memberikan pesan penting kepada Lin Xiao. Jika ingin menjadi orang terkuat di dunia, maka harus mengalahkan mereka yang memiliki tingkatan di atas dari kita. Dan film pun bersambung. Oke lah coy, makasih udah nonton sampai habis. Bertemu lagi di video berikutnya bersama gua Oto Gaduk. Salam Tambuk. Wah. Di awal film, kita akan diperlihatkan Guru Jing memarahi Lin Xiao dan kedua sahabatnya. Kenapa jadi guru marah? Karena Lin Xiao telah melanggar aturan. Yap, yakni Lin Xiao telah melangsungkan pertarungan melawan Leng Feng sebelumnya. Itulah sebabnya mereka bertiga harus diberi hukuman, sehingga merambat ke kedua sahabatnya itu, coy. Mereka bertiga dihukum, tidak boleh keluar dari ruangan ini.
di mana ruangan ini memiliki sebuah magis. Siapa yang berada di dalam sebuah bundaran itu, maka energinya akan cepat terkuras. Namun di lain sisi dapat meningkatkan kualitas bela diri, seperti yang telah mereka rasakan saat ini. 10倍重力就受不了了。这可是10倍重力啊！ Saat di luar, Guru Jing didatangi oleh senior Tang. Kedatangannya untuk meminta izin kepada Guru Jing agar dirinya bisa menemui Lin Xiao. Awalnya Guru Jing sempat ragu karena takut terjadi kenapa-napa ya kan? Sebab senior Tang adalah sekutu dari Leng Feng. Setelah senior Tang menjelaskan bahwasanya kedatangannya dengan niatan baik, akhirnya Guru Jing mengizinkannya untuk masuk menemui Lin Xiao. Singkatnya, senior Tang masuk ke dalam ruangan tersebut. Hal ini membuat Lin Xiao dan sahabat-sahabatnya sempat terkejut. Tanpa banyak bicara, senior Tang langsung membukakan kotak, di mana di dalamnya terdapat teknik teleportasi yang digunakan Lin Xiao saat di pertarungan melawan Leng Feng. Senior Tang menanyakan bagaimana dan di mana dirinya belajar sehingga sangat sempurna memperagakannya. Dengan usia tergolong masih belia, Lin Xiao sudah dapat menguasai teknik macam itu. Lin Xiao yang tak ingin membocorkan rahasia bela dirinya, karena ia tahu senior Tang adalah sekutu dari Leng Feng. Tanpa ada keraguan sedikit pun, ia langsung menyerangnya. Sekali lagi, senior menanyakan kepada Lin Xiao bahwa tujuannya datang ke sini tidak ada niat jahat sedikit pun. Dirinya hanya ingin tahu saja. Lin Xiao tetap tidak ingin mengatakan tentang teknik tersebut. Meski pada dasarnya senior Tang sudah ada beberapa teknik yang ia ketahui, alias tak sesempurna yang Lin Xiao lakukan sebelumnya. Akhirnya Lin Xiao menyuruh senior Tang untuk datang lagi ke sini suatu saat nanti, kalau dirinya benar-benar ingin tahu tentang semuanya. Sebagai bukti bahwa senior Tang memang baik, Lin Xiao menyuruhnya untuk menggantikan posisinya di dalam ruangan magis ini. 这样不太好吧？我先走了。 Singkatnya, Lin Xiao berhasil keluar dari tempat hukuman. Saat itu dirinya bersama Liu Shan. Yap, Liu Shan adalah penduduk di kota ini. Saat itu mereka berdua menyusup ke rumah bordel dengan tujuan untuk menemui Nona Xian. Keberadaan mereka hampir saja ketahuan dikarenakan kedatangan seekor anjing yang menggonggong. Untung saja Lin Xiao dengan cepat mengantisipasinya dengan cara ya bisa dibilang konyol tapi sungguh brilian. Hal tersebut membuat anjing ini takut dan pergi. Setelahnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, Lin Xiao langsung menyusup masuk ke dalam. Sungguh sial, dirinya saat itu salah masuk kamar, di mana kamar ini dijaga oleh pemuda-pemuda yang masih belum diketahui asal-usulnya. Sebut saja dia si ketua. Dirinya menyuruh bawahannya untuk menghabisi Lin Xiao. Hal ini membuat Lin Xiao terpojok. Dirinya hampir tak terselamatkan lagi coy. Hal itu membuatnya untuk memikirkan sebuah cara. Karena Lin Xiao memiliki IQ yang tinggi, akhirnya dirinya memiliki sebuah ide untuk berpura-pura mabuk. Setelahnya dirinya pura-pura layaknya seorang bencong. Tanpa ada rasa malu, mau tidak mau cara inilah yang ampuh untuk ia lakukan. Lin Xiao dengan polosnya merayu si ketua untuk bermain kodomo. Kodomoan, oke. Hai ketua, tolong sodok aku dong dari belakang. Anjay. Berhasil. Dengan kecerdasannya, Lin Xiao tidak jadi dihajar oleh mereka. Dirinya hanya diusir dari tempat ini karena membuat ketua risih dan gimana gitu.
Singkatnya, Lin Xiao berhasil menemukan keberadaan Nona Xian. Nah, di sini Lin Xiao penuh dengan hikmat langsung berkata kepada Nona Xian, "Oh Nona Xian, aku merindukanmu." By the way, kedatangan Lin Xiao ke sini untuk mengajak Nona Xian ikut bergabung dengannya. Di mana saat ini Nona Xian telah menjadi bagian dari Pavilion Lingyan. 林少不也到元气境了吗？ 我果然没有看错。 Lin Xiao menyuruh Nona Xian untuk berhenti dan memaksanya untuk mengkhianati. Karena kita tahu orang-orang Pavilion rata-rata melakukan kejahatan. Lin Xiao tak ingin melihat Nona Xian terlena dengan hal itu. 俩这关系，你就不用和我装了。 我和世子能有什么？世子爷，你下手也太重了些。 Di sini kita juga akan mengetahui Nona Xian berasal dari kota Tianxiang. Besar kemungkinan Nona Xian telah diancam oleh orang-orang Pavilion, sehingga dirinya tak bisa lagi untuk menghindar dari kenyataan ini. 天香国，这是我故国的胭脂，很是好用，就算做对手。 有何不敢？凌烟阁有恩于我，我不会背叛他们的。我手底下没有什么人手，要不要跟着我一起干？ Mereka berdua pun terbawa suasana. Nona Xian akhirnya menceritakan tentang apa yang ia tahu saat ini. Yakni para petinggi dari 3 kota di sini sudah berkumpul. Dengan niat, ya bisa dibilang tujuan mereka adalah sebuah kejahatan. Sehingga Nona Xian menyuruh Lin Xiao agar terus waspada. Sampai sini Nona Xian masih belum diketahui apakah dia menerima menjadi anggota Lin Xiao atau tidak, coy. Oke, genjot. 我不会让你有后顾之忧的。你是天香国的人，是凌烟阁胁迫于你吗？天香国，这是我故国的。 Sementara di tempat lain ada Leng Feng dan Nona Tengsu. Akhirnya kita akan mengetahui bahwasanya Leng Feng salah satu suruhan Nona Tengsu untuk menghancurkan keluarga Lin. Namun saat ini Leng Feng sudah kehilangan kultivasi akibat kalah bertarung melawan Lin Xiao sebelumnya. Sehingga Nona Tengsu memberikan pil obat kepadanya agar tenaga Leng Feng perlahan bisa pulih kembali. 死了算了。死？你想得美！耗费了我这么……我还以为你不打算救我了。 你终于醒了。 Sedangkan tak jauh dari sana, ada Nona Shinsu yang sedang diserang oleh bawahan Nona Tengsu. Dikarenakan Nona Shinsu berani menyusup ke tempat ini. Tak lama dari itu datanglah Nona Tengsu untuk melerai bawahannya ini. Di sini, Shinsu sudah mengetahui tentang rencana buruk Tengsu. Shinsu meminta Tengsu untuk berkata jujur dan mengatakan atas semuanya. Kenapa dirinya tega membuat keluarga Lin menderita, terutama Lin Xiao. Sungguh-sungguh disayangkan. Atas kejadian ini, persahabatan mereka berdua pun juga ikut hancur. Namun satu hal yang perlu kalian ketahui, coy. Tengsu menyuruh Shinsu untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal ini. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Siang harinya, Lin Xiao berada di sebuah perpustakaan. Dirinya saat itu mempelajari beberapa teknik bela diri. Saat itu dirinya juga ditemani Dewa Betean. Di sini Lin Xiao sangat banyak mendapatkan beberapa pelajaran terutama dari sang dewa. Bahkan luka akibat pertarungan melawan Leng Feng sebelumnya sembuh dengan cepat berkat bantuan Betean. Betean kemudian memberikan pesan penting kepada Lin Xiao. Jika ingin menjadi orang terkuat di dunia, maka harus mengalahkan mereka yang memiliki tingkatan di atas dari kita. Di awal film, kita akan diperlihatkan Tuan Lin Yin. Saat itu ia kedatangan saudara alias kakak kandungnya yang bernama Lin Yan. Jika kalian nonton dari awal, pasti ingat siapa Lin Yan tersebut. Yap, dialah orang yang sebelumnya memerintahkan King Zhou untuk membunuh Lin Xiao. Lin Yan memiliki seorang putra yang bernama Jing Yu. Ingat coy, Jing Yu bukan Jiang Yu. Kalau Jiang Yu adalah putra dari Tuan King Soi. Oke, genjot. 你这侯府是冷，前些日子受了些伤，不便迎客，大哥。 Kedatangan Lin Yan ke tempat ini untuk menjadikan putranya, yakni Jing Yu sebagai pewaris tahta kerajaan Shefang.
Karena Lin Yan menganggap jika suatu hari nanti warisan tersebut dijatuhkan kepada Lin Xiao, maka kerajaan Shefang akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Alasan kenapa Lin Yan berani untuk mengambil keputusan sepihak karena dirinya juga mengetahui kabar tentang Lin Xiao, pemuda yang tidak memiliki keahlian ilmu bela diri. Namun saat ini Lin Yan tidak mengetahui bahwasanya kekuatan Lin Xiao semakin hari semakin meningkat. 你膝下又只有笑笑一个孩子，不便迎客，大哥无关。 Di sela-sela obrolan mereka, datanglah Lin Xiao dan King Zhu ke hadapan pamannya. Lin Yan melihat King Zhu berada di bawah kendali Lin Xiao, dirinya sangat terkejut. Kenapa jadi bisa seperti ini ya kan? Perasaan baru kemarin deh King Zhu masih menuruti perintahnya. Tapi sekarang, sudahlah. 你们怎么会？ Saat ini Lin Xiao sudah mengetahui tujuan jahat paman Lin Yan, bahwa pamannya termasuk salah satu orang dari sekian banyaknya yang ingin menjatuhkannya. Hal tersebut membuat Lin Xiao menjadi risih kepada pamannya. Bahkan dirinya berani berkata, ya kata-kata yang tidak pantaslah untuk dikatakan. Jokowi, goblok. Kembali ke pembahasan mereka, Lin Yan meminta adiknya, yakni Lin Yin, agar secepatnya memutuskan untuk menjadikan putranya Jing Yu dijadikan sebagai pewaris tahta Shefang. Tuan Lin Yin yang tak terima karena dia merasa Lin Xiao selalu dianaktirikan dari kerajaan Shefang ini. Hal tersebut membuat suasana semakin panas, sehingga membuat Tuan Lin Yin spontan mengeluarkan auranya. Jing Yu yang melihat paman Lin Yin seperti itu, lantas saja membuatnya merasa kesal dan berkata kasar kepada orang yang lebih tua darinya. Woi paman, berani juga ya kamu ingin mencelakai ayahku? Dasar tua bangka. Woi bocah, kamu baru seumur jagung, jangan sok belagu loh. Atas hal ini membuat Lin Xiao juga ikut panas. Jing Yu jelek, kamu gak usah banyak bacot. Kalau dirimu merasa jantan, ayo kita tanding di lapangan. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan lagi. Lin Xiao melawan Jing Yu. Saat itu mereka berdua disaksikan langsung oleh orang tuanya masing-masing. Secara tingkatan kekuatan Lin Xiao berada di bawah satu tingkat dari Jing Yu. Hal tersebut tidak membuat Lin Xiao gentar sedikit pun. Tuan Lin Yin sempat khawatir kepada Lin Xiao karena dirinya tahu kekuatan putranya masih di bawah kekuatan Jing Yu. Namanya juga Lin Xiao, dia tetap keras kepala dan tetap membangkang kepada ayahnya. Anjing durhaka nih anak, kutuk ya. Singkatnya, perkelahian pun segera dimulai. Jing Yu langsung mengeluarkan ranah Yuan sejatinya, yakni seekor naga biru. Sedangkan Lin Xiao dengan kecerdasannya, ia mengeluarkan jurus teleportasi dan keluarlah Ying Er. Dirinya saat itu menyerahkan kepada Ying Er untuk melawan Jing Yu. Ying Er, sang! Hahaha, kamu takut ya boy? Siapa yang takut? Lawan dulu bawahanku. Jika kamu menang, baru kita damai. Ceret. Jing Yu langsung menyerang Ying Er. Serangan itu tidak mampu menembus pertahanan Ying Er coy. Beri dia pelajaran Luna. Waduh Luna. Berkat bantuan teleportasi yang Lin Xiao keluarkan, Ying Er mampu berpindah tempat dengan sekejap dan langsung menyerang naga milik Jing Yu. Tak tanggung-tanggung, Ying Er mampu menghancurkannya dan juga menghilangkan kultivasi yang dimiliki oleh Jing Yu. Nah, setelah melihat Jing Yu tak berdaya lagi, barulah Lin Xiao mulai beraksi. Berdiri kau anjing, akan kuberi sebuah pukulan saktiku. Lin Yan yang melihat putranya dipermalukan di depan semua orang yang ada di sini, dirinya mulai panas. Banci kalian, beraninya main keroyokan. Sehingga suasana di antara kedua keluarga ini semakin memanas. Untuk mendinginkan suasana, Xin kemudian berpindah tepatnya di kediaman Su Qian. Dirinya saat itu bersama bawahannya, di mana mereka rencananya akan menjual sebuah pil obat ilahi di acara lelang nanti.
第一枚神丹不过是为我乾坤阁造势。我们已经花了不少钱了，就连街头算卦的都编。 Di sini Sukian menyuruh bawahannya tersebut untuk mengantarkan sebuah undangan kepada keluarga Lin dalam rangka acara lelang di kota ini. 这神丹的宣传效果可太好了。 Kembali ke tempat keluarga Lin. Di sini Lin Xiao akan memperlihatkan kehebatannya kepada pamannya, yakni Lin Yan. 小爷从不做没有把握的事情，你们就放100个心好。 Dirinya mengeluarkan ranah Yuan sejati. Serangannya itu rupanya tidak apa-apanya bagi Lin Yan. Namun ini hanyalah sebuah awal. Lin Xiao sudah berhasil mengumpulkan energinya dan langsung menyerang paman Lin Yan melalui teknik teleportasi, seperti yang ia lakukan kepada Lem Feng sebelumnya. 是，爹。 Betapa mengejutkannya, beberapa kali paman Lin Yan dihajar oleh Lin Xiao. Untung saja ada Tuan Lin Yan yang menyuruh putranya untuk berhenti menyakiti pamannya sendiri. Kalau saja tidak ditegur oleh ayahnya, kemungkinan besar Lin Yan sudah mati coy. Atas kejadian memalukan ini, Lin Yan dan putranya bergegas pergi meninggalkan mereka. Singkatnya, tepatnya di malam hari, Lin Xiao bersama Nona Sensu. 故意的。我发誓，算了，我就是上次在醉仙楼的事跟你道个歉。 Suasana semakin romantis. Hal tersebut membuat Lin Xiao kembali teringat kejadian saat di rumah bordel, di mana dirinya sempat meraba buah dada milik Nona Sensu. Hal itu ia lakukan dilandasi tanpa kesengajaan. Dirinya pun meminta maaf atas kejadian itu. 啊，我没听错。这么晚了还在训练？关你什么事儿？啊，是，算我多嘴。 Dengan lapangnya Nona Sensu memaafkan Lin Xiao coy. Tapi dengan satu syarat, yakni syaratnya Lin Xiao harus melihatkan sebuah tongkat rotannya. Karena sebelumnya ia sempat melihat saat di pertarungan Lin melawan Lem Feng. Dirinya saat itu hampir ingin mempraktikkan jurus tersebut, namun dikarenakan Guru Jing datang sehingga dirinya gak sempat mengeluarkannya coy. Hal itulah yang membuat Nona Sensu sangat penasaran, sehingga ia meminta kepada Lin Xiao agar bisa menyentuh dan merasakan auranya. Dan benar sekali, tongkat emas rotan ungu namanya yang ia buat di buil arai sebelumnya. Di sini Nona Sensu merasakan kekuatannya, tongkat dengan tingkatan nomor 1 di kota ini. Sementara dari ketinggian ada Jiang Yu. Ingat coy, Jiang Yu putra dari Tuan Keng Soi. Dia tak percaya setelah melihat kekuatan Lin Xiao yang saat ini. Singkatnya siang hari, tepatnya di sebuah kereta kencana. Saat itu mereka didatangi Pangeran Sijis. Sepertinya tujuan mereka untuk mendatangi ke acara lelang coy, di mana Pangeran Siji mulai merasakan sesuatu yang tidak baik akan datang. Di mana dirinya juga mengetahui bahwa kabarnya pil ilahi juga dilelangkan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi mereka. Siapa orang jahat tersebut yang telah berani melelangkan pil itu? Masih berada di dalam kereta kencana, Pangeran Siji telah ditipu oleh pelelang pil obat ilahi. Sebelumnya orang itu mengatakan bahwa dirinya telah diberikan pil tersebut. Namun sebenarnya pil itu telah dijual seharga 1 juta tel. Hal ini tentu saja sebuah perilaku dosa besar yang telah dilakukan orang itu. Sampai sini orang yang dimaksud di dalam obrolan mereka masih belum diketahui secara pasti coy. Intinya Pangeran Siji saat ini sungguhlah sangat murka. Oke, genjot. Tak jauh dari perjalanan mereka, semakin kesini mulai merasakan keanehan. Apalagi Kaisar Siji merasakan aura pembunuh yang begitu besar. Begitupun dengan Keng Zhou dan tangan kanan pangeran. Mereka berdua juga merasakan hal yang sama.
刘三儿，谁让你帮我煽风点火？ Benar sekali, tak jauh dari mereka ada pasukan tentara yang masih belum diketahui asal-usulnya. Mereka semua telah bersiap melepaskan crossbow berukuran combo. Kengzo yang melihat hal ini langsung turun tangan. Menggunakan teknik pedangnya, dirinya mencoba menghalau serangan dari musuh-musuhnya tersebut. Namun sayangnya Kengzo tak mampu menahan kekuatan anak panah. Alhasil anak panah tersebut menembus kereta milik mereka. Untung saja Lin Xiao dan Liu Shan saat itu mampu melindungi pangeran. Oh, 还好没事儿。没事吧？ Para pasukan tentara ini terus-menerus menyerang kereta kencana yang dikendarai mereka. Kengzo dan tangan kanan pangeran sekuat tenaga mencoba untuk menahan serangan mereka yang semakin kesini semakin banyak. Panah tersebut tak ada hentinya membuat Liu Shan sangat takut. Ya Allah, kalau terus begini matilah kita. 回去，不要命了！ Sedangkan Pangeran Shiji mulai merasakan bahwa para tentara tersebut ingin membunuhnya. Namun Lin Xiao telah bersumpah bahwasanya dirinya tak akan membiarkan pangeran terluka. Hal ini mengingatkan Pangeran Shiji akan masa lalunya, di mana waktu mereka berdua masih muda alias belum mengenal namanya cinta. Why? Lin Xiao juga pernah berkata dirinya akan selalu ada untuk sang pangeran. Tepatnya 8 tahun yang lalu, Lin Shiji baru saja diangkat sebagai kaisar di kota ini, dikarenakan kaisar pertama telah mati. Dengan umurnya yang masih belia, Pangeran Shiji sudah menjadi pemimpin di kota ini. Hal itu membuat pro dan kontra bagi para petinggi di sini juga, coy. Sepertinya dua orang yang ada di depan mereka, sebut saja si ungu dan si merah. Mereka berdua termasuk orang yang menentang atas kepemimpinan Pangeran Shiji. Bahkan si ungu dengan beraninya ingin mencelakai Pangeran Shiji. Hal tersebut membuat tangan kanannya bertindak karena melihat pangeran berada dalam ancaman. Si tangan kanan mencoba menyerang si ungu dengan ranah jiwanya, yakni seekor serigala berbulu domba. Si merah yang melihat si ungu tak becus melawan si tangan kanan, dirinya juga tak mau kalah. Ia juga mengeluarkan ranah jiwanya untuk melawan si tangan kanan. Kekuatan si tangan kanan rupanya bukanlah tandingannya. Dengan mudah si tangan kanan dikalahkan oleh si merah. 那你还能坚持到什么时候？ 糟了，看来只能让你。 真没劲。 Kini nyawa mereka berdua terancam. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Si merah akan mengakhiri ajal mereka. 哇，我就不当这个皇帝了。只等犯上作乱之徒，就让臣来了结。 Shen kemudian berpindah, tepatnya di kediaman keluarga Lin. Di sini ada Nona Su Yezhan yang masih cantik, coy, dan Lin Xiao kecil. Kelakuannya yang suka membangkang terhadap orang tuanya ternyata sudah tertanam sejak kecil. Meski sebelumnya Lin Xiao sudah diperingatkan oleh orang tuanya, namun dirinya terus saja melakukan sesuatu di luar nalar. Anjay, di luar nalar. Lin Xiao bertindak sembrono di depan ibunya. Hal tersebut membuat para pengawal sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Xiao. 少爷，小心呐！慢点啊！少爷，你笑儿去哪儿了？哦， Tak lama dari itu, Lin Xiao dibawa ayahnya menaiki sebuah kereta. Tujuan mereka untuk mendatangi istana. Namun di pertengahan jalan, mereka dihadang oleh para pasukan tentara.
Pasukan tentara menyuruh mereka untuk kembali ke mansion karena saat ini istana dalam berduka. Sehingga untuk sementara waktu istana ditutup. Lin Yan, salah satu orang penting di istana, diperlakukan seperti ini lantas saja membuatnya kesal terhadap pasukan ini. Sehingga ia langsung menyerang mereka. Saat itu juga, Lin Xiao dengan polosnya, dengan polosnya ia keluar dari kereta ini. Anak nakal. Kembali ke istana, saat itu Pangeran Shiji dan tangan kanannya sudah berada di ujung tanduk. Si Merah dan si Ungu sudah bersiap untuk membunuh mereka berdua. Nah, tiba-tiba datanglah Lin Xiao ke tempat ini. Hal ini membuat si Merah dan si Ungu mulai kehilangan fokus. Dan dijadikan Pangeran Shiji untuk melarikan diri dari istana ini. Melalui sebuah teknik teleportasi, mereka semua mampu selamat dari ajalnya. Begitupun dengan Lin Xiao, dirinya juga ikut menghilang. Hal ini membuat Tuan Kengsui mencium bau sebuah kegagalan. Tuan Kengsui menyuruh kedua orang tersebut untuk menangkap Pangeran Shiji. Sampai di sini kita akan mengetahui bahwasanya Tuan Kengsui sejak dulu dirinya telah berkhianat di kerajaan ini. Lin Xiao dan Shiji kemudian bersembunyi di sela-sela pohon. Sementara itu para pasukan yang sudah diperintahkan oleh Tuan Kengsui terus mencari keberadaan Pangeran Shiji berada. 你就是那个刚登基的小皇帝，要你管？哼，能抓住本少爷的人还没出生呢。 Mulai saat itulah mereka berdua menjadi sahabat layaknya seorang saudara. Mereka bersama-sama menghabiskan waktu kecilnya. Meski pada dasarnya Lin Shiji keturunan dari kaisar, sedangkan Lin Xiao hanyalah keturunan dari seorang markis. Mereka berdua tak memandang latar belakang, meski berasal dari mana dirinya. Lin Xiao seperti biasa selalu bertindak konyol. Untuk mengajak Pangeran Shiji keluar dari istana ini, dirinya mencoba melompat dari ranting kayu ke sebuah atap gerbang. Lin Xiao beberapa kali gagal, dan gagal lagi. Pada akhirnya Pangeran Shiji mengeluarkan teknik bela dirinya yang dulu ia pelajari dan berhasil. Meski Lin Xiao kemudian jatuh dan gagal lagi. Malam harinya mereka berdua mulai kelaparan. Lin Xiao mau tidak mau dirinya harus mencuri roti di sebuah rumah yang tak jauh dengan istana. Lin Xiao berhasil mengambil beberapa roti untuk mereka nikmati. Singkatnya mereka berdua pergi keluar, tepatnya di keramaian kota. Pemandangan yang tak biasa Lin Shiji lihat hari ini ia melihatnya. Betapa bahagianya pangeran saat itu. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Ancaman terus saja menghampirinya. Kini para pasukan tentara kembali mengejar mereka. Lin Xiao dan pangeran kemudian melarikan diri ke sudut kota. Namun sial, bukannya berhasil, mereka malah menemukan sebuah jalan buntu. Akhirnya Lin Xiao memutuskan untuk mengurung pangeran ke dalam sebuah ranjang. Sementara dirinya pergi keluar dan lari untuk memancing para tentara tersebut. Melanjutkan pertarungan Lin Xiao CS melawan para tentara misterius, King Zhou, tangan kanan pangeran, sekuat tenaga menghalau ratusan anak panah yang mengarah ke kereta kencana. Lin Xiao yang melihat si tangan kanan dan King Zhou kewalahan, dirinya pun harus turun tangan. Menggunakan tongkat saktinya, dirinya mampu menepis semua anak panah yang dilepaskan oleh musuh-musuhnya. Pemimpin pasukan ini memberi aba-aba untuk menambahkan serangan agar bisa menjatuhkan Lin Xiao dan semuanya. Hal ini membuat Lin Xiao harus mengeluarkan semua tenaganya. Menggunakan teknik teleportasi, dirinya mampu menyerap tembakan anak panah musuh-musuhnya tersebut.
Alhasil, Lin Xiao dengan teknik tersebut mampu membalikan serangan mereka. Sehingga satu persatu para tentara ini tertusuk oleh anak panahnya sendiri. Mampus. Pangeran Shiji yang melihat akhirnya menyadari bahwa kekuatan Lin Xiao sudah berada di ranah Yuan. Setelah beberapa detik pangeran mengatakan hal itu, tiba-tiba datanglah salah satu utusan dari musuhnya. Menggunakan bantuan gerobak milik pejalan kaki, orang tersebut mencoba untuk menyerang mereka. Sekali lagi Lin Xiao menggunakan sebuah tongkatnya. Dirinya mampu menahan serangan dari musuhnya tersebut. Tak tanggung-tanggung, Lin Xiao juga mampu menusuk orang tersebut hingga mati. Akibat terlalu banyak mengeluarkan tenaganya, Lin Xiao mulai merasakan lemah di sekujur tubuhnya. Tak lama dari itu datanglah Semerah. Dirinya menyuruh pengawal untuk membereskan tempat ini akibat pertempuran tadi. Kemudian Pangeran Shiji berbisik kepada Semerah. Untuk beberapa hari ke depan, diriku akan menelusuri atas hal ini. Secara garis besar, Pangeran Shiji mencurigai bahwa Semerah lah dalang atas semua ini, coy. Scene kemudian berpindah tepatnya di istana Pavilion Qiankun. Semuanya lengkap, ada Jiang Yu dan saudaranya. Ada Liu Si, Ying Mo Feng, dan Zhao. Di tempat ini mereka akan menyelenggarakan lelang terakbar tahunan, di mana setiap benda-benda sakti akan dilelangkan. Tentunya akan menguras budget para pengunjung. Selain itu di tempat ini juga terdapat wanita-wanita cantik Akairong, seperti Fan bersaudara. Untuk latar belakangnya sampai sini masih belum diketahui secara pasti, coy. Intinya kalau di Indonesia, tingkat kecantikan mereka berdua seperti Luna Maya dan Cut Tari. Lanjut. Sementara Lin Xiao sudah berada di istana Pavilion Qiankun. Sedangkan Kengzo dan Liu Shan disuruh Lin Xiao membawakan crossbow ukuran jumbo untuk dibawakan ke kediamannya. Di sini Lin Xiao bersama si tangan kanan dan pangeran. Sesaat mau masuk ke dalam, untuk yang kedua kalinya Lin Xiao bertemu dengan Kong Lao bersaudara. Ya, tujuan Kong Lao bersaudara ini tidak lain tidak bukan, yakni menggagalkan rencana Lin Xiao agar tidak dapat berhadir ke acara lelang. Ya, terpaksa Lin Xiao harus meladani mereka berdua. Sekali lagi Pangeran Shiji menyaksikan kekuatan Lin Xiao yang luar biasa. Serangkaian serangan yang dilepaskan oleh Kung Lao bersaudara ini selalu bisa dihentikan dengan teknik teleportasi oleh Lin Xiao. Hal tersebut menambah kemarahan Kung Lao bersaudara. Mereka berdua bersatu untuk mengumpulkan kekuatannya. Dan saat itu juga dijadikan kesempatan bagi Lin Xiao untuk mendekati mereka berdua, coy. Tujuan ini ia lakukan karena sebelumnya Dewa Betean pernah berkata kepada Lin Xiao, jika ingin menjadi orang terkuat maka kalahkan dia yang lebih kuat dari kita. Yap, benar coy. Pada dasarnya kekuatan Kung Lao bersaudara ini satu tingkat di atas Lin Xiao. Namun Lin Xiao mampu memaksimalkan kesempatan ini. Berkat kekuatan yang diberikan oleh sang dewa, Lin Xiao mampu mengumpulkan semua energi musuh-musuhnya. Saat itu juga, energi tersebut masuk ke dalam diri Lin Xiao. Dan, tiba-tiba datanglah Tuan Zhou. Andai saja dia tidak datang tepat waktu, kemungkinan besar Kung Lao bersaudara ini mati. Nah, sampai sini Lin Xiao sudah mengetahui kebusukan Tuan Zhou, sehingga dirinya menyuruh Tuan Zhou untuk menghapus alias membatalkan membawa pil ilahi untuk melelangkan di tempat pelelangan nanti. Hal ini membuat pangeran, si tangan kanan, dan Tuan Zhou terkejut. Rupanya yang membuat pil ilahi ialah Lin Xiao. Lin Xiao dikenal sebagai pemuda culun yang tidak memiliki keahlian apapun. Ternyata pil ilahi made in Lin Xiao. Keren coy. Saat itulah Liu Si juga datang. Hal ini menambah ketakutan bagi Tuan Zhou.
Apakah nanti dirinya akan membatalkan untuk menghapus pil ilahi di pelelangan nanti? Atau masih bersikeras? Oke coy, kita lihat saja nanti. Genjot. Sementara di dalam ada Ying Mo Feng, dan Zhao. Mereka merebutkan sebuah daging ayam. Agar bisa memiliki ayam dengan sepenuhnya, Mo Feng dan Zhao bertarung. Jika menang, maka ia berhak mendapatkan ayam tersebut. Saat itu jugalah Lin Xiao datang. Kemudian ayam itu diberikan kepada Ying Betapa senangnya Ying saat itu. Sedangkan Mo Feng dan Zhao hanya bisa gigit jari, karena mereka berdua tidak berani membangkang kehendak Lin Xiao. Singkatnya, mereka semua pun sudah berada di acara lelang, di mana pembawa acara mengumumkan sebuah benda yang akan dilelangkan, yakni sebuah armor naga giok. Ya, bisa dibilang ini sebuah perisai coy. Sangat cocok bagi yang suka berperang. Lin Xiao berniat akan mendapatkan armor itu. Nantinya akan diberikan kepada ayahnya. Sementara Jiang Yu juga memiliki sebuah rencana. Jiang Yu berencana agar membuat Lin Xiao jatuh miskin saat di acara ini. Si pembawa acara memulai angka dari harga 100.000 til. Para pengunjung menaikkan harga 550, 600, dan 700.000 til. 起拍价50万两，每次叫价不得少于1万两。我也是为这个来的。 Sementara ini 700.000 til harga tertinggi. Tiba-tiba Lin Xiao langsung menaikkan harga menjadi 1 juta til. Jiang Yu menambahkan menjadi 1.010.000 til. Dinaikkan lagi oleh Lin Xiao menjadi 2 juta til. Dan lagi, Lin Xiao kemudian menaikkan menjadi 3 juta til. Dan terakhir, Jiang Yu menambahkan menjadi 5 juta til. Hal ini membuat Lin Xiao merasa kesal. 300 500万两，200万两，我出101万两，2万两。看来林少势在必得了，10万两，100万。 Dirinya bingung apakah mau merelakan benda tersebut jatuh kepada Jiang Yu seharga 5 juta til, atau Lin Xiao akan menambahkan lagi. 200万两，我出101万两。还有人要出价吗？ Sampai sini rencana Jiang Yu sepertinya berjalan dengan mulus, yakni membuat Lin Xiao menjadi miskin. Dan film pun bersambung. Oke coy, terima kasih udah nonton sampai habis. Bertemu lagi di video berikutnya bersama gua Giring Niji. Salam tambuk sekataran. Masih berada di istana Pavilion Qiankun, Lin Xiao dan Jiang Yu saling beradu mematok harga tertinggi dengan tujuan agar bisa mendapatkan armor giok naga. Meski kualitas armor tersebut tidaklah sehebat harga yang mereka tawarkan, namun demi meninggikan derajat keluarga keduanya, Lin Xiao dan Jiang Yu menaruh harga yang cukup fantastis. Hal ini membuat semua pengunjung tidak ada yang berani menambahkan harga dari mereka yang sebutkan. Begitupun dengan si tangan kanan, dirinya juga cemas setelah melihat Lin Xiao sudah terbawa suasana. Alih-alih menginginkan agar Lin Xiao jatuh miskin, yakni dengan cara menaruh harga setinggi-tingginya, malah Jiang Yu terkena jebakan sendiri. Saat ini harga armor tersebut sudah berharga 20 juta til. Jiang Yu kemudian menambahkan menjadi 20 juta til sekian ribu, berharap Lin Xiao akan menaikkan harganya lagi. Namun apa yang terjadi? Lin Xiao setelah mendengar tawaran terakhir dari Jiang Yu, dirinya pun mundur dan mengakui kekalahan dari Jiang Yu. Tentunya hal ini adalah sebuah jebakan bagi Lin Xiao. Lin Xiao yang memiliki IQ tinggi tak semudah itu untuk ditipu oleh Jiang Yu. Pada akhirnya armor tersebut jatuh kepada Jiang Yu, dihiasi wajah yang sangat cemas, diiringi rasa yang sangat takut. Si pembawa acara kemudian memutuskan armor giok naga jatuh kepada Jiang Yu. 恭喜江宇少爷，出价2001万两，拍下黄金翠。你 Pangeran yang melihat skill Lin Xiao dalam hal adu strategi melawan Jiang Yu tadi, dirinya sangat bahagia karena sudah lama tak melihat sosok asli Lin Xiao.
pemuda yang cerdas dan kreatif. Anjay, kreatif. Barang selanjutnya ada batu biru langit. Batu tersebut sangat jarang ada yang bisa memilikinya. Batu yang memiliki kekuatan astral, sehingga membuat semua pengunjung di sini ingin memilikinya. Si pembawa acara menaruh harga mulai dari 50 tel. Tanpa banyak bicara lagi, Lin Xiao langsung menaikkan menjadi 100 tel. Setelah melihat kejadian sebelumnya, semua orang tak berani untuk melawan Lin Xiao dalam memperebutkan batu tersebut. Si pembawa acara pun akhirnya akan mengetuk palu menandakan barang tersebut jatuh kepada Lin Xiao dengan seharga 100 tel. Sesaat mau mengetuk palu, tiba-tiba senior Tang menaikkan menjadi 1000 tel. Hal ini membuat Lin Xiao menanyakan kepada senior Tang untuk tidak ikut campur urusannya, karena dirinya juga menginginkan batu tersebut. Mau tidak mau senior Tang harus melawan Lin Xiao saat itu. Lin Xiao yang melihat senior Tang berlagak sok kaya, dirinya pun kembali menambahkan menjadi 10.000 tel. Tanpa pikir, senior Tang menaikkan lagi menjadi 20.000 tel. Hal ini menambah Lin Xiao panas, dirinya pun menaikkan menjadi 100.000 tel. Namun saat itu, Pangeran Shiji dengan cepat menutup mulut Lin Xiao. Dirinya mengingatkan kepada Lin Xiao untuk tidak terbawa suasana. Selain itu, Pangeran juga menyuruh Lin Xiao untuk mengikhlaskan barang tersebut jatuh kepada senior Tang. Pada akhirnya, batu biru langit jatuh kepada senior Tang, coy. Singkatnya, Lin Xiao kemudian meneruskan aksinya, yakni beradu dengan para pengunjung lainnya agar mendapatkan barang-barang sakti. Namun sampai detik ini dirinya belum juga bisa mendapatkan satu barang pun. 我们出去看看。250万两，300万，400万，50万两，200万两。 Selagi Lin Xiao asik mematuk barang di sana, dijadikan kesempatan bagi Pangeran Shiji untuk beristirahat sejenak keluar. Pangeran saat itu bersama si tangan kanan. Nah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria yang ia kenal sebelumnya. Ya, dia Yongle dari Istana Jile. Hal ini mengingatkan Pangeran dengan masa lalunya. Dirinya sudah lama mencari orang-orang dari istana tersebut. Sehingga tanpa ada kata sepatah pun, Pangeran langsung menyerang Yongle. Rupanya Yongle bukan pria sembarangan. Dirinya dengan mudah menghalau setiap serangan dari Pangeran. Si tangan kanan menyadari kekuatan Pangeran masih belumlah sempurna. Ia melihat kekuatan Pangeran masih sedikit lamban, sehingga Yongle masih bisa menepis serangan dari Pangeran. Atas keributan ini membuat pria yang masih belum diketahui namanya, dirinya melalui sebuah isyarat memerintahkan Fan bersaudara untuk mendatangi ke pusat kekacauan. Begitupun dengan Lin Xiao. Dirinya tiba-tiba merasakan bahwa Pangeran sedang berada dalam bahaya. Fan bersaudara dengan sigap langsung menghentikan kekacauan ini. Begitupun dengan Lin Xiao. Ia juga datang dengan tepat waktu. Hei, 这2位美女，她们是不是欺负你了？ 我没事，2位来的真不是时候，扰了我和这位仁兄的雅兴。 Hal mengejutkan terjadi. Fan bersaudara pun meminta maaf kepada Pangeran Shiji atas perbuatan Yongle. Mereka pun saling mengenalkan dirinya masing-masing, bahwasanya mereka berasal dari Istana Jile. Dulu sebelum ayahnya menjadi seorang markis, Lin Xiao juga berasal dari Istana Jile, coy. Hal tersebut membuat suasana kembali dingin, sehingga satu persatu meninggalkan mereka. Kini yang tertinggal hanya Fan bersaudara dan Lin Xiao. Namanya juga Lin Xiao, coy. Sebenarnya Fan bersaudara juga ingin pergi ke atas untuk melaporkan kepada atasan mereka. Namun Lin Xiao mencoba untuk merayu agar tetap menemaninya. Hal tersebut membuat suasana kembali panas. Fan bersaudara mulai kesal atas tingkah laku Lin Xiao yang sedikit nakal. Selain itu, Fan bersaudara juga sedikit curiga bahwa Lin Xiao lah yang menciptakan sebuah pil ilahi yang menjadi barang utama di acara lelang ini. Untuk menyembunyikan hal ini, Lin Xiao mencoba bersikap konyol di hadapan mereka. Hal itu membuat Fan bersaudara kembali marah, di mana sebuah api langsung menyambar ke bajunya saat itu. Nah, saat disinilah tiba-tiba kemunculan Dewa Betean kembali hadir di dalam benak Lin Xiao. Seperti biasa, setiap kedatangan Dewa Betean, Lin Xiao akan tahu apa yang ia tidak tahu. Begitupun dengan masalah yang ia hadapi sekarang. Lin Xiao kemudian mengeluarkan jurus. Meski terlihat konyol, dirinya mampu memadamkan api cemburu. Anjay, api cemburu. Iya, dirinya mampu memadamkan api yang ada di bajunya.
不世子连这点手段都管不了。 Hal tersebut membuat Van bersaudara semakin muak, atau secara garis besar mereka berdua takut. Akhirnya Van bersaudara memilih pergi meninggalkan Lin Xiao seorang diri. Sementara orang yang pernah ditemui Lin Xiao ternyata juga berada di sini, coy. Rencananya sih mereka akan ikut serta di acara lelang nanti. Namun mereka memiliki sebuah kendala, yakni tidak banyak memiliki uang untuk menghadapi para sultan yang ada di sini. Oke coy, kita lihat aja nanti ya. Apakah mereka akan hadir di acara lelang atau hanya sekedar wacana? Oke, genjot. Dan tibalah saatnya para pembawa acara akan melelengkan sebuah pil ilahi. 真是，让我们欢迎今天的主角登场，丹云神丹。我们马上就要迎。 Sementara Van bersaudara bersiap untuk memberikan kejutan kepada para pengunjung lainnya. Sementara para pengunjung mulai memasang harga, mulai dari 1 juta tel perak hingga 10 juta tel. Dan lagi, tiba-tiba senior Tang secara mengejutkan menaruh harga 1.100.000 tel emas. Hal tersebut membuat Lin Xiao yang mendengarnya hampir pingsan. Jika memang benar pil tersebut dihargai 1.100.000 tel emas, maka dirinya akan menjadi kaya raya. Sesaat barang tersebut hampir dipastikan akan dimenangkan oleh senior Tang, tiba-tiba Van bersaudara menaruh harga pil tersebut dengan batu inti sejati. Ya, batu yang seukuran kuku bisa dihargai dengan 1.000 tel emas. Apalagi batu tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Pada akhirnya, semua penduduk yang ada di sini hanya bisa gigit jari. Tak ada yang bisa menandingi angka yang ditawarkan oleh Van bersaudara. Sedangkan di luar, Pangeran Shiji rupanya masih penasaran. Dirinya terus mengejar Yongle. Si tangan kanan sebenarnya mulai mencurigai bahwasanya yang telah dilakukan oleh Yongle tersebut adalah sebuah jebakan untuk sang pangeran. Meski sudah dikatakan, Pangeran Shiji tetap keras kepala. Dirinya tetap mengejar orang tersebut. Hanya dengan cara inilah dirinya nanti akan mengetahui rahasia atas kematian mendiang ayahnya. Singkatnya, Lin Xiao dan Yang Er berada di rumah. Mereka terkejut tiba-tiba batu biru yang dimenangkan oleh senior Tang sebelumnya. Ternyata batu itu telah dikirimkan ke tempat Lin berada. Dengan rasa penasaran, Lin Xiao mencoba untuk merabanya. Dan film pun bersambung. Oke cuy, makasih ya udah nonton sampai habis. Bertemu lagi di video berikutnya bersama gua, Lionel Messi. Why? Salam tambuk sakataran.